Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas daily driver saya yang sudah saya pakai mungkin sekitar 9 bulanan ya, yaitu Xiaomi 11T. Xiaomi 11T ini waktu saya beli harganya sekitar 6 ya. Akan tetapi kok sekarang sudah didiskon habis-habisan tinggal sekitar 4,7 jutaan aja. Eh, karena mungkin ada beberapa HP yang mungkin akan diluncurkan ya, terutama mungkin Xiaomi 12T ya, karena memang 11T ini munculnya di akhir tahun, mungkin sudah masuk cycle 1 tahunannya Xiaomi ya. Selain itu anaknya Xiaomi ya, Poco juga sudah mengeluarkan Poco F4 GT dengan Snapdragon 870, yang mungkin orang bakal lebih meminati Poco F4 tadi ya daripada Xiaomi 11T ini. Makanya mungkin untuk menghabiskan stok, makanya diskon cukup besar. Dan saya rasa ini adalah waktunya untuk beli 11T ya, dengan spesifikasi yang cukup oke. Prosesornya Dimensity 1200, yang sejauh ini saya tidak ada masalah ya dengan Dimensity 1200 ini. Layar juga oke, AMOLED 120 Hz. Sejauh ini saya tidak ada masalah ya, sebesar dead pixel atau apapun itu oke-oke aja gitu. Walaupun di luar sana banyak yang bilang kalau Xiaomi itu layar AMOLED-nya gacha gitu ya, untung-untungan, tapi kalau di saya sih saya tidak mendapatkan hal tersebut ya. Dan selama saya pemakaian intensif sama kurang lebih 9 bulanan itu tidak ada masalah sama sekali. Selain dari performa sih yang bikin saya tertarik itu dari segi fisik ya. Fisiknya ini cantik ya, warnanya putih, tapi bukan putih glossy, tapi putih matte. Bagian belakang ini kaca, kalau dipegang itu matte gitu ya, bukan glossy, dan warnanya tuh bagus banget. Nah, makanya ini saya kasih casing transparan ya biar kelihatan warna putihnya. Putihnya sendiri lebih ke putih mutiara gitu ya. Kalau kita gerakkan HP-nya itu ada semacam pancaran sinarnya seperti itu, seperti putih mutiara. Selain warna putih juga ada warna abu-abu atau hitam gitu ya. Tapi warnanya glossy, makanya saya nggak suka, akhirnya pakai lebih pilih yang warna putih ini. Dari sisi software ya, walaupun MIUI banyak komplainan gitu ya. Selama pakai MIUI 13 ini memang ada sih beberapa bug, tapi ya nggak terlalu mengganggu sih. Sampai sekarang ini terakhir di MIUI 13 ya, belum ada update lagi. Security update-nya sekitar bulan 5 ya. Jadi belum ada update lagi. Memang untuk update security pun memang agak lama ya Xiaomi ya. Mungkin bisa diperbaiki lah ya di kedepannya, karena memang produknya banyak yang baru terus ya Xiaomi ini ya. Bagaimana untuk performa gamingnya? Sejauh ini yang saya mainkan itu hanya Diablo, cukup oke, cukup lancar di sini ya. Saya mainkan walaupun sebenarnya nggak terlalu intensif ya untuk main Diablo, karena memang buat ngetes saja kuat atau enggaknya. Karena kalau Genshin Impact kayaknya sudah terlalu mainstream, jadi saya pakai game Diablo ini. Saya mainkan cukup lancar sejauh ini. Lalu game kedua Wild Rift, yang biasa rutin saya mainkan aja ya, saya review di sini. Sayangnya cuma 60 fps ini ya, belum sampai 120 ataupun 90 Hz. Cuma mentok di 60 fps. Tapi memang gamenya cukup bisa dibilang ringan lah ya untuk Dimensity 1200, jadi cukup stabil di 60 fps. Nice. Overall secara spesifikasi masih sangat bisa diandalkan ya di pertengahan 2022 ini, apalagi sudah 5G, jadi mungkin masih bisa dipakai 2 tahun 3 tahun lagi ya. Untuk speknya sendiri memang Dimensity 1200 ini memang jarang ya pakai ya, cuman Xiaomi 11T, kalau nggak salah Vivo X70 atau X70 Pro saya lupa. Itu pun perbedaannya cukup jauh harganya. Vivo S70 itu sekitar 9 jutaan gitu ya. Sedangkan Xiaomi ini sudah di 4.700.000, jadi cukup jauh. Yang jadi saingan sekarang ini ya adiknya ya, Poco F4. Itu saya lihat untuk yang 256 sama-sama 256 itu sekitar 5.600.000-an. Kalau di online bisa cashback mungkin sekitar 200 ribuan, bisa dapat di angka 54 ya, tergantung penjualnya. Ada juga yang jual 55 atau 54 juga ada, tapi ya cukup jarang gitu ya. Tapi
Kalau dibandingkan dengan Snapdragon 870 memang untuk performa gaming saya kira memang lebih enak di Snapdragon ya, terutama buat teman-teman yang main emulator. Beberapa emulator itu untuk MediaTek memang kurang. Ada beberapa bug ya, misal seperti bayangannya hilang atau mungkin ada glitch yang ternyata lebih maksimal di Snapdragon gitu ya. Jadi memang kendalanya untuk gaming itu hanya di emulator aja sih kalau menurut saya. Itu pun juga emulator yang cukup berat seperti misal Aether SX2 yang buat PS2 itu biasanya ada beberapa glitch. Tapi kalau untuk yang enteng-enteng seperti PPSSPP atau mungkin emulator yang NDS, DDS itu masih oke, sangat jarang ada yang bug-bug. UI-nya sendiri sih kalau dibandingkan MIUI yang sudah saya coba ya di Redmi 10 maupun di Redmi Note 10 sebenarnya sih nggak ada perubahan berarti ya. Yang perbedaan berarti pun hanya di refresh rate screen-nya yang sekarang sudah 120 Hz di Xiaomi 11T. Ini memang cukup kerasa ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya saya punya Redmi Note 10 yang di 60 Hz dan juga di Redmi 10 yang 90 Hz itu memang kerasa banget sih, layarnya ini memanjakan mata banget. Oh ya, Xiaomi 11T ini juga salah satu fitur yang saya suka di sini double speaker ya atau stereo speaker, yang di sini stereo speakernya bukan di earpiece dan di bawah tapi di atas dan di bawah. Jadi speaker atasnya itu terpisah dengan earpiece yang otomatis speaker atas dan speaker bawah itu lebih balance untuk keluarnya, jadi lebih enak ya kalau buat nonton atau mungkin main game, suaranya itu lebih balance antara kiri dan kanan. Bagaimana dengan iklan-iklannya ya, di Xiaomi 11T ini iklannya nggak terlalu banyak ya kalau dibandingkan dengan Poco ya. Jadi kalau menurut saya sih masih sangat nyaman untuk UI-nya. Lalu kita masuk untuk kamera, hasilnya seperti ini, silahkan kalian nilai sendiri. Untuk video, sebagian besar video saya selama 9 bulan terakhir itu pakai HP Xiaomi 11T ini. Jadi kalau pengen tahu hasilnya seperti apa, sebenarnya tinggal lihat video-video saya sebelumnya ya. Tapi ini saya tambahkan aja videonya ya. Jadi memang ini memang alat untuk merekam saya yang paling utama ya di sini gitu. Selain ada iPhone 8 dengan harga 4.700.000-an, ini salah satu pilihan yang oke ya kalau memang tidak mau mengeluarkan budget lebih ya. Belum lagi kalau sekarang ini ada beberapa cashback ya, masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Saingan terberatnya hanya Poco F4 ya. Setelah beberapa saya lihat ya perbandingan di beberapa review, memang ada plus minusnya sih. Jelas yang paling unggul ada di prosesornya. Snapdragon 8700 memang sekarang ini jadi primadona ya. Jadi prosesor flagship yang paling oke lah sekarang ini. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang di atasnya Snapdragon 888 yang terkenal panas, maupun juga Gen 1 yang sekarang ini masih cukup mahal, dan juga masih ada isu panas juga ya. 870 ini adalah Snapdragon yang paling adem, sedangkan kalau dari Dimensity sendiri di 1200 adalah kelas kedua ya, karena di atasnya sekarang sudah muncul yaitu Snapdragon 9000 ya. Dan salah satu keunggulan lagi yang saya sukai di sini adalah ngecasnya cepat banget. Walaupun belum 120 watt ya, cuma 67 watt, tapi ini mengubah kebiasaan saya ya. Sebelumnya ngecas itu ketika mau tidur dicas, pagi dicabut. Kok sekarang nggak usah, bangun ngecas, tinggal mandi, tinggal sarapan, sudah full. Jadi cukup cepat lah ini ya. Saya sendiri nggak pernah ngecas dari nol sih, paling mentok di 50% gitu ya. Jadi 50% itu ditinggal kegiatan pagi hari 1 jam kurang ya, paling cuman 40 menit kurang itu sudah full biasanya gitu ya. Yang terpenting pakai casan bawaan aja sih, jangan pakai casan third party ya, karena mungkin protokolnya mungkin bisa berbeda ya. Saya nggak tahu apakah Xiaomi pakai protokol yang khusus ya seperti VOOC dari Oppo, BBG Group itu mereka punya protokol tersendiri. Tapi saya sarankan sih pakai casan bawaan aja yang jelas, cepat.
kesimpulan dari saya sih, saya sendiri akan masih tetap pakai HP ini ya untuk HP utama gitu ya, walaupun mempertimbangkan untuk eh, Poco F4 juga ya buat HP kedua buat gaming, karena sekali lagi saya ada kebutuhan buat eh, main game emulator yang sejauh ini saya kira lebih sempurna di prosesor Snapdragon. Untuk dari segi hasil kamera, video dan sebagainya sejauh ini saya puas-puas saja ya, karena memang sekali lagi sebagian besar video saya buat pakai kamera HP ini. Oke, segitu aja review saya tentang Xiaomi 11T ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Sehat selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.